Gimana? Jadi di Bisa medsos diceritakan? seolah-olah si Sardo dengan angka 400 juta koruptor gitu loh. Jadi koruptor laku gara 400 juta saja. Dengan uang 400 juta harus membunuh diri. Iya. Saya ASN. Iya. Istri juga ASN. Iya. Ketika hari ini aku butuh 1 miliar, 1 miliar rupiah, saya bisa masih sanggup lah. Horas, selamat siang. Apa kabarnya Green Berita TV? Saya Fernando Stanggang. Saat ini saya berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir dan kita akan berbincang bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Saudara Sardo Sirmapea, pasca penetapan kejaksaan status tersangka kepada Sardo Sirmapea. Kita akan dengarkan sebenarnya apa yang terjadi di pada pengadaan dana bansos yang lalu. Langsung saja kita menemui Sardo Sirmapea, PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir. Horas, apa kabarnya Bapak Sardo? Sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat Bang? Iya, Sehat Pak. sehat ya. Gimana Sehat. Keluarga? Kondisi keluarga sehat, Iya, iya. kita juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lain, artinya kita seperti biasa kerja. Iya. Tapi setiap harinya. tetap tegar ya, Semangat. walaupun pasca Semangat. kejaksaan menetapkan status tersangka atas pengadaan bansos kemarin ya. Harus semangat kita. Harus tetap semangat ya. Harus semangat. Nah, sebagai bawahan juga Pak Sardo sudah melaporkan mungkin kepada mantan Bupati Samosir Pak Rapidin Simbulun terkait kejadian ini ya. Sudah Pak, sudah. Tanggapan beliau gimana? Artinya beliau juga berharap kejadian ini ya tidak diharapkan lah, karena memang dari seluruh proses yang kita lakukan beliau juga mengetahui kegiatan-kegiatan ini, sehingga beliau memang mendukung dan juga membantu kita dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Jadi beliau merespon ya diikuti aja proses hukum, bagaimana prosedur hukum diikuti aja, tidak ada perlawanan seperti itu. Itu aja respon dari beliau. Baik. Nah, kalau dari Pak Sardo Sirmapea sendiri gimana sih menanggapi putusan kejaksaan Samosir yang menetapkan status tersangka kepada Pak Sardo akibat kegiatan dana bansos kemarin tuh? Kira-kira gimana? Oke, baik Pak. Artinya kalau dari pribadi saya kira secara pribadi ya, kita merasa terkejut gitu loh. Tapi bagi kita selaku masyarakat, selaku warga negara yang baik, termasuk saya selaku ASN, Iya. kita tak menghargai hasil daripada upaya hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum. Kita tidak akan berlawan, tapi bagi kita ada keyakinan mereka akan melakukan pekerjaan ini seadil-adilnya, seperti itu Pak. Berarti artinya menghormati proses hukum ini dan tetap kooperatif ke depannya gitu Iya, ya? saya tetap taat hukum, saya akan kooperatif apapun yang dibutuhkan mereka terkait daripada proses kegiatan ini, saya akan siap untuk melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan pihak kejaksaan, seperti itu. Baik, ya. Nah, pengadaan dana bansos atau mungkin pengadaan bantuan makanan Ya, pada Maret 2020. Pada bulan Maret. Itulah yang menjadi Dasar. asal atau dasar dari persoalan Iya, ini ya. iya. Pak Sardo, kira-kira gimana sih persoalan yang sebenarnya? Bisa nggak dijelaskan kronologisnya itu kira-kira? Baik Pak, artinya proses kegiatan itu memang secara total, Iya. secara menyeluruh memang kita lakukan dengan baik. Iya. Itu dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima Iya. yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Samosir dengan masyarakat selaku penerima bantuan. Iya. Kegiatan ini adalah pengadaan makanan tambahan dan bergizi, di mana terdiri dari ada 3 paket. Iya. Yang pertama dia gula Iya. 1 kilo, yang kedua dia telur Iya. 1 papan, dan Iya. vitamin dia 1 strip. Iya. Jadi ini dipadukan jadi 1 paket. Satu paket. Ya, 1 paket dengan jumlah 6.000 KK yang didasari dari data terpadu keluarga sejahtera. Iya. Jadi 6.000 KK ini adalah data terpadu keluarga sejahtera Berarti data itu dari dinas sosial? dari dinas sosial. Oh. Artinya data itu akurat gitu loh. Kenapa memilih data 6.000 itu? Apa dasarnya? Karena kan waktu itu yang karena memang dengan keteranggaran yang ada itu, Iya. dasarnya gugus, artinya 6.000 yang bisa kami bantu pada saat itu untuk
karena memang pada kondisi itu adalah COVID. Iya. Bagaimana kita masyarakat itu supaya imunnya atau tenaga aman gitu loh kan? Karena ketika itu lagi Iya darurat, itulah COVID, awalnya COVID, awal ya. COVID itu. Iya. Bahkan awalnya COVID pada saat itu memang kita darurat seperti Iya. itu. Jadi kalau pekerjaan ini di rencana kegiatan biaya kita ada 450 juta. Iya. Nah, sesuai dengan rincian tadi saya sudah sebutkan ada tiga Iya. item jenis, dan memang pada saat itu gugus pada tanggal 26 sesudah penetapan RKB saya ditetapkan oleh ketua gugus sebagai pejabat pembuat komitmen PPK. pada saat itu PPK. Dasar hukumnya Iya SK itu. SK ketua gugus dan juga RKB kita, rencana kegiatan biaya kita per tanggal 26. yang gitu. menetapkan RKB Ketua gugus. Iya. Berdasarkan rapat Dari gugus lah, artinya proses perencanaan dari mereka lah itu kan, Iya. dari gugus, karena kebetulan dari surat keputusan itu saya tidak ada di gugus. Tapi ketika ketua gugus mengangkat saya sebagai PPK per tanggal 26, ya saya melakukan pekerjaan ini dan pengadaan ini mulai tanggal 27. unsur gugus itu siapa saja ya? Ada ketua gugus pada saat itu Pak Sekda. Iya. Ada juga pengarah Prokopinda. 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 Oh, pengarah. berarti Ada Kajari, ada Kapolres, Bupati, ada Dandim, ada Kapolres. bupatinya. Iya. Itulah pengarah. Pengarah itu ya? Iya, pengarah di SK itu. Ketua SK, gugusnya kalau Pak tidak Sekda ya? salah SK 89 nanti dikonfirmasi lah. Saya gitu. Saya kurang hafal, tapi bagi kita dasar kerja adalah yang pertama penetapan RKB dan yang kedua penetapan saya sebagai pejabat pembuat komitmen. Iya. Jadi angka yang di RKB itu 450 juta. Iya. Pengadaan makanan tambahan dan bergizi dengan item gula, telur dan vitamin 450 juta. Akan tetapi dari proses itu kebetulan kita melakukan proses pesanan tanggal 27 dan barang sudah ada di kita di Kabupaten Samosir per tanggal 31. Iya. Jadi kenapa jadi pembagiannya kan tanggal 3. Iya. Kenapa tanggal 3 kita bagi? Karena artinya kita melakukan persiapan lah, packingnya lagi kan, karena kita packing lagi satu plastik Pak. Putusan yang memutuskan harus membagi 6.000 paket itu oleh gugus di tanggal berapa itu kira-kira? Yang pastinya kan di RKB itu udah tertera 6.000. Berarti dengan kata lain Pak Sardo itu hanya pelaksana. Ya PPK pelaksana saja. Makanya saya bilang tidak menyusun item-itemnya. Tidak. Saya tidak menyusun itu. Makanya dasar saya kerja yang pertama RKB dan surat keputusan gugus untuk PPK. Itu dasar kerja. Sama DPA, RKB itu kan DPA. Betul. Beda hanya sumbernya aja beda. Ini kan BTT gitu loh kan. Jadi artinya itu sudah ada tersedia 450 juta. Akan tetapi dari proses itu tanggal 31 sudah ada, tanggal 1-2 kita persiapan melalui proses gotong royong ya. Karena pada saat itu juga masyarakat butuh makanan tambahan itu ya kita bergotong royong lah. Bergotong royong bagaimana kita melakukan supaya pekerjaan ini cepat selesai dan bisa kita bagikan ke masyarakat. Nah, tanggal 3 April 2020 kita sudah melakukan pembagian, ada fotonya, ada videonya, bahkan dipublish di web pemerintah kita ada. Dan di media juga. Di media banyak pada saat itu. Artinya untuk menambah dan seterusnya menambah imun masyarakat Samosir dibantu 6.000 kakak kan seperti itu, itulah berita rilisnya. Jadi tanggal 3 dibagi lah 6.000 paket dan saya pastikan dan hari ini saya buktikan berita acara serah terima dari pemerintah Kabupaten Samosir ke penerima 6.000 kakak itu ada 6.000. Jadi saya kira makanya saya bilang tadi saya menghargai upaya hukum, saya menghargai kinerja penegak hukum, tapi bagiku penting pekerjaan sudah saya laksanakan menurut baik, tapi ketika ada proses di dalam saya masalah harga, saya kira harga pada saat itu memang karena darurat harga memang agak naik, tapi harga yang saya tetapkan di kontrak itu harga di bawah pasar. Di bawah pasar. Iya. Masih di bawah pasar. Di bawah pasar. Walaupun agak naik sedikit. Agak naik sedikit tapi di bawah pasar. Saya pastikan contoh ke harga gula pada saat itu 21.000, saya bayar 19.000. Harga telur dia 42.000, saya bayar 39.000. Harga tertingginya ya, HIT-nya. Harganya tapi saya pasti tetap di bawah HIT. Ya, baru vitamin sama sekali total nggak ada di Samosir. Jadi nggak bisa saya, tapi kalkulasinya di 10.000 lah, kurang lebih 10.000 lah per strip. Tapi jumlah belanja kalau
10.000 kali 6.000 berarti 60 juta. Ini belanjaku hanya 49 juta kurang lebih. Jadi artinya makanya saya bilang tadi, pokoknya saya juga melakukan pekerjaan ini dengan baik dan sudah diterima langsung oleh penerima, masyarakat penerima melalui berita acara serah terima. Itulah bukti bahwasanya pekerjaan ini tidak fiktif. Tidak fiktif. Ada 6.000. Ada 6.000 paket bahkan, dan 6.000 kakak penerima barang melalui tanda tangan serah terima. Seperti itu, Pak. Dan tidak dimarkup juga. Tidak ada markup, tidak ada markup, tidak ada markup. Artinya harga yang saya bayarkan itu adalah harga invoice-nya penyedia. Karena ini adalah pihak ketiga kan, kontrak kita pihak ketiga. Artinya harga yang tertuang di invoice mereka itu yang saya bayarkan. Kalau dalam keadaan seperti itu tidak perlu tender ya? Enggak, karena ini darurat. Darurat. Kita kan mengacu kepada Perka 13 ya, 2008. Artinya kita bisa karena dia darurat menunjuk langsung, datang dulu barangnya, kita terima, kita opnam, kita kontrak, baru kita bayar. Kita bayar. Seperti itulah prosesnya, polanya kan mengacu ke situlah. Artinya kalau karena dia berbicara darurat ya, kecuali tadi normal beda. Betul. Kita lelang, kontrak baru kerja. Ini enggak, kerja dulu kita baru kontrak. Seperti itu garis bawah. Asal dana dari dana tak terduga ya? BTT. Bantuan tak terduga. Yang dianggarkan setiap tahunnya di APBD Samosir gitu ya? Untuk saat itu BTT pertama itu kurang lebih 1,8 lah. Yang dipakai cuma 400 juta sekian. Iya, karena dia ada 5 kegiatan itu saya kira. Kalau tidak salah. 5 kegiatan, tapi untuk saya itu 450 juta di RKB. Tapi yang saya belanjakan 410 kurang lebih lah. 410 juta. Seperti itulah. Dan fakta yang menyatakan pekerjaan itu selesai adalah berita acara serah terima itu. Itu endingnya. Makanya saya bilang saya tidak akan mengkorupsikan itu, Pak. Maaf, karena dengan angka 450 juta yang saya gunakan 410 juta, Pak. Jadi kita merasa loh, saya ini masih sanggup kayak gitu. Karena memang jujur saya tidak berbicara untung di situ. Saya tidak berbicara untung karena memang COVID gitu loh. Artinya masih banyak lah rezeki yang bisa saya dapat dibandingkan harus mengambil uang dari 410 juta ini gitu loh. Itu pemikiran ya. Makanya saya bilang harga di bawah pasar. Kenapa kita berbicara efektif efisien anggaran, walaupun dikasih kita 450 juta tidak ada upaya untuk menghabis, tapi upaya kita bagaimana kita memenuhi paket 6.000 paket ini, itu ada tujuan kita. Seperti itu, Bang. Baik. Nah, namun situasi memang kadang-kadang pasca penetapan tersangka seperti itu, secara pribadi ya Sardu kata tadi bisa menghadapinya, tapi kadang-kadang sanksi sosial ini sering berlebihan. Gimana yang Pak Sardu rasakan pasca ini? Kalau secara pribadi memang agak drop ya. Makanya gitu ditetapkan saya diam gitu, berdoa. Kita berdoa Tuhan, saya berikan kekuatan, semangat. Karena memang saya berpikir saya ini kan dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema lah, gitu kan. Bagaimana kita melakukan kinerja itu dengan komitmen, dengan loyalitas. Tapi bagaimana harus semangat lah, harus semangat. Karena apa? Ketika kita menghadapi persoalan ini tidak semangat, nanti juga hasilnya akan tidak maksimal. Karena kita punya keyakinan apa yang kita lakukan itu adalah untuk membantu masyarakat. Kan gitu. Pemerintah ini melakukan kegiatan ini kan merasa masyarakat itu butuh saat itu. Kami pemerintah lah melalui aku, kita adakan, kita bantu masyarakat. Kita bantu ke kondisi COVID ini. Udah kita laksanakan. Tapi bagi aku makanya aku semangat. Gimana sanksi sosial yang didapatkan? Kalau di medsos, aduh, wah kan gitu loh. Kan. Jadi di medsos, seolah-olah si Sardu dengan angka 400 koruptor gitu. Jadi koruptor lagu gara 400 juta saja. Tapi dalam hatiku, Allah, dengan uang 400 juta aku harus membunuh diri dengan 400 juta. Ya, jujur aja Pak ya. Saya ASN. Istri juga ASN. Ketika hari ini aku butuh 1 miliar rupiah, saya masih sanggup lah dibantu dengan keluarga. Dengan cara gitu. Tapi harus nggak apa-apa boleh aja minjam di mana boleh, masih ada lah punya kredibilitas kita bagaimana mencari uang. Tapi dengan 400 juta saya tidak, jujur sumpah saya tidak ada menerima 1 rupiah pun.
Ya, saya tidak menerima 1 rupiah pun dari penyedia, ataupun bahkan saya harus pontang-panting ya, harus bekerja keras. Bagaimana melakukan pekerjaan dari tanggal 27 datang barang tanggal 31 dibagi tanggal 2 April, John. Singkat Itulah sekali ya. Singkat, itulah komitmen kinerja kita. Itu ketika itu belanjanya ke Medan ya? Ya belanja karena kiat ketiga. Jujur pada saat itu mah karena darurat. Waktu itu kenapa saya belanja dari Medan? Saya harus konfirmasi ready nggak barang dengan 6.000 paket, 6.000 kilo gula, 6.000 papan telur, vitamin tersedia 6.000 strip. Jujur memang. Kalau di sini ada gula di sini, tapi nggak ada terpenuhi 6.000 kilo. Iya. Telur ada ready di sini, tapi tidak ada 6.000 papan. Iya. Vitamin sama sekali tidak ada di Samosir pada saat itu. Iya. Artinya memang kondisi karena kita konfirmasi ke luar kota mana yang bisa ready dan waktu waktu singkat itu Pak. Tanggal 27 barang sudah datang, tanggal 31 berarti 4 hari. Ya udah dengan kesediaan penyedia kita bisa menghadirkan barang per tanggal 1 ya. Ada kok barangnya 6.000 ini 6.000 kilo gula. Ini gula udah packingan ya ke kita, bukan di sini lagi di packing. Gula ke kita yang dari Medan sudah 6.000 packing lah, 6.000 plastik, 6.000 kilo. Jadi artinya itulah dasar kita kenal. Jadi secara pribadi memang dari segi psikologi memang agak down, tapi bagi kita semangat, kalau spirit. Ibu gimana sama anak-anak? Kalau anak-anak saya nggak memberitahu. Ibu saya kasih tahu sama orang rumah, istri. Saya melalui ini baca ini, udah diam, udah nggak usah terkejut. Nanti akan saya hadapi. Apa kondisinya pun ya berdoalah supaya ada jalan baik lah, ada solusi baik lah bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini. Gak usah gaduh saya bilang. Dengan orang tua juga saya yakinkan. Memang saya jujur aja untuk keluarga saya tidak akan memberitahu. Tapi mereka juga tahu sendiri dari medsos. Saya bilang saya yakinkan. Udahlah berdoa kalian, gak usah gaduh, gak usah takut. Pokoknya berserah kepada Tuhan dan kita berserah kepada penegak hukum. Mereka akan melakukan penegak hukum seadil-adilnya. Itu keyakinan kita. Gimana Ibu melihat respon di media sosial itu, Pak Sardo? Kebetulan kan orang rumah juga kan bermedsos. Saya bilang gak usah direspon, gak usah buka. Saya bilang silakan nanti gak usah dibuka. Nanti ke depan seiring waktu akan berlalu habis persoalan itu. Itu pemikiran kita kepada istri di rumah. Jadi nggak usah buka-buka lah karena di sini saya bermedsos. Saya bilang udah stop aja sementara. Lebih banyak untuk berdiam dan berdoa. Iya berdiam berdoa, kerja kan seperti mas, karena orang rumah juga ASN. Udah kerja, saya juga ke sini jam 4 standby jam 8 inilah. Pekerjaan kita tidak ada terkendala, baik juga di perhubungan, baik juga di WP, seperti itu Pak. Baik. Iya. Nah mungkin Pak Sardo mungkin mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Samosir lah ya. Kita berharap juga yang pertama ya, saya juga akan semangat ya, harapan saya semangat diberikan Tuhan kekuatan kesehatan supaya lebih jernih untuk menghadapi persoalan ini. Yang kedua juga kita berharap kepada penegak hukum melalui Kejaksaan Negeri Samosir, mereka akan melakukan penegak hukum akan seadil-adilnya bagaimana proses hukum ini berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga kepada masyarakat Kabupaten Samosir dan juga kepada keluarga semua, saya juga mohon doa ya, mohon dukungan dan berharap jangan menjolimi, menjustifikasi atau menghakimi apapun nanti hasil dari ini. Berharap hasilnya akan baik, hasilnya akan adil. Jangan menjolimi dengan saya katakan tadi, janganlah dengan angka 400 juta, kurang lebih 400 juta saya dikategorikan, divonis jadi koruptor. Janganlah. Kita berharap pekerjaan ini saya lakukan dengan baik, saya lakukan dengan sesuai prosedur dan diterima oleh langsung masyarakat penerima dan juga disaksikan oleh masyarakat penerima. Mudah-mudahan pernyataan ini, dukungan ini didengar oleh masyarakat yang menerima bantuan COVID pada saat itu per tanggal 3 April 2020 ya, mereka juga menerima baik dan juga menandatangani berita acara serah terima. Itu harapan saya dan juga kepada pemimpin Kabupaten Samosir. Kita solid, kita bekerja sama bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan masyarakat Samosir akan lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Seperti itu. Itu harapan kita, Pak Sita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sardo. Kiranya harapan itu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Dan ada solusi terbaik untuk setiap persoalan yang ada. Siap. Baik. Siap.
Baik, demikian perbincangan kita dengan Bapak Sardo Sirmapea, PLT Kadis Perhubungan Samosir. Semoga harapan dan penyampaian dari Pak Sardo bisa memberikan pemahaman terbaru terkait persoalan yang ada. Saya Fernando Stanggang untuk Green Beta TV. Tetap jaga kesehatan, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk kesehatan kita semua. Horas.